Makima, sebuah karakter yang bisa mengontrol banyak orang, termasuk kamu. Iya, kamu yang sedang menonton video ini adalah salah satu korban dari kekuatannya Makima. Karena kekuatannya itu, Makima bisa menjadi waifu dari banyak orang. Tidak hanya itu, kita juga sering meniru Denji ketika melihat Makima, yaitu dengan mengatakan wuf wuf. Karena Denji dianggap sebagai anjingnya Makima. Seolah-olah kita juga menjadi anjingnya Makima. Tetapi, percayakah kalian dengan memperagakan tingkah Denji tersebut, kalian jatuh ke dalam rencananya Makima? Penasaran maksud gua apa? Jadi, kali ini kita akan menganalisis karakter Makima secara mendalam dengan judul Kekejaman yang Selayaknya, dan membahas beberapa alasan mengapa karakter Makima ini adalah salah satu villain dari seri anime yang bikin gua muak. Makima merupakan karakter yang menggunakan waktu di serinya dengan baik. Semua rencana yang ia jalankan jalan dengan mulus, tanpa ada kerusuhan sedikit pun. Ia bergerak secara diam-diam, tanpa diketahui orang lain. Sebenarnya, kita bisa melihat sifat Makima tersebut dari opening di anime Chainsaw Man ini, di mana kita melihat Makima yang diam, mengobservasi semua dengan kalem, tanpa emosi, tanpa ekspresi sedikit pun. Kita juga bisa melihat sifat asli Makima ketika ia sendirian ataupun bersama dengan Kishibe. Ketika ia sedang menemui mafia untuk mengkonfrontasi mafia tersebut tentang Gun Devil, mafia tersebut mengatakan bahwa merekalah merupakan kekejaman yang selayaknya. Karena mereka berpikir kalau mereka menjaga para penduduk di negaranya dari mafia luar negeri. Tetapi Makima melawan argumen itu. Ia yakin bahwa ia adalah kekejaman selayaknya yang sebenarnya. Mungkin kalian bingung, apa sih kekejaman selayaknya ini? Jadi, di dalam konteks dunia Chainsaw Man ini, kekejaman selayaknya merupakan kejahatan yang memang harus dilakukan oleh seseorang dengan korban yang lebih sedikit demi melindungi penduduk dengan skala yang lebih besar. Makima berpikir seperti itu karena ia ingin mewujudkan mimpinya, yaitu memelihara Chainsaw Man dan membuat kedamaian dunia. Akhirnya, Makima tetap melakukan kerjanya dengan menghilangkan seluruh anggota mafia tersebut secara instan. Tetapi, dari awal seri ini dimulai, gue udah curiga dengan sifatnya yang begitu tenang. Karena, baik Finn maupun manusia di dunia Chainsaw Man ini, mereka selalu ada di ajang kepanikan dan ketakutan. Tetapi, hanya Makima yang bisa mengobservasi semuanya dengan kalem dan mengerjakan kerjanya dengan mulus. Juga semua karakter yang kita temukan sejauh ini ada suatu hal yang mereka pertaruhkan. Dari nyawa sampai villain yang harus dikalahkan demi balas dendam. Disitulah gue merasakan kejanggalan. Gue yakin mimpi yang Makima katakan itu ada maksud lain yang sebenarnya ia pendam. Karena kita semua tahu bahwa dunia ini tidaklah sempurna. Dan kedamaian dunia yang sesungguhnya tidak mungkin tercapai. Karena Chainsaw Man memiliki dunia yang tidak terlalu jauh dari kita, maka rasanya mimpi dari Makima itu hanya merupakan perkataan yang omong kosong. Dan hanya dikatakan untuk mencapai mimpi yang sebenarnya. Gue yakin mayoritas orang suka dengan desain dari karakter Makima ini. Tetapi mungkin sebagian dari kalian belum tahu bahwa Makima ini merupakan karakter pertama yang didesain oleh Fujimoto Sensei untuk seri Chainsaw Man ini. Fujimoto Sensei juga mendesain karakter Makima ini dengan referensi kehidupan sehari-harinya Fujimoto Sensei. Dikutip dari salah satu tweet yang menerjemahkan interview berbahasa Jepang. Ketika ia kuliah, ia bertemu dengan seorang wanita yang menjahilkannya dengan mendorong sepedanya Fujimoto Sensei hingga jatuh. Dan ternyata Fujimoto Sensei suka dengan tipe wanita seperti itu, sehingga ia menjadikan perempuan itu sebagai referensi utama dari Makima. Jadi, alasan utama mengapa Makima didesain dengan gestur tubuh yang dominan dan terlihat selalu memimpin adalah mangakanya yang sendirinya suka dengan tipe wanita seperti itu. Tetapi, untungnya itu bukan alasan satu-satunya. Karena menurut gua, alasan utama Makima didesain seperti itu adalah untuk membantu para penonton atau pembaca untuk lebih mengerti apa sebenarnya tujuan dan karakter Makima ini. Karena dibalik visualnya yang berhasil menarik ribuan, mungkin jutaan orang sampai menganggapnya best waifu, ada sebuah karakter yang terpendam
dan tujuannya yang tidak mungkin tercapai. Maka selanjutnya kita akan bahas kekejaman selayaknya lebih dalam dan apa mimpi yang sebenarnya ingin dicapai oleh Makima. Sebelum itu, gue mau minta kalian untuk subscribe ke channel ini karena gue akan membahas hal-hal sekitar anime dari analisis karakter, mengcustom barang dengan motif anime, dan analisis anime lainnya. Kalau kalian kurang suka dengan tipe konten gue, kalian bisa unsubscribe di lain hari. Oke, mari kita lanjut ke chapter utama dari video ini. Jadi, kita tahu dari awal seri Chainsaw Man ini, kalau Makima tidak bisa melihat seseorang, melainkan ia hanya bisa mencium baunya. Ini berarti, Makima mau mengambil Denji sebagai anjingnya merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Karena biasanya Makima akan membiarkan saja orang yang dia anggap tidak berguna. Dengan tahu fakta itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Makima benar-benar tidak peduli dengan siapa atau apa yang ada di depannya. Ia hanya peduli dengan apa yang penciuman tajamnya katakan. Dan selama ini, Makima memakai para karakter utama kita dengan efisien, tanpa menghabiskan waktu. Ia mengerjakan semua kerjaan yang harus ia lakukan. Tetapi, ia melakukan semua itu dengan banyak kebohongan. Seperti saat ia tertembak di kereta pada episode 8. Juga saat episode 12, ketika ia sedang berdiskusi dengan Kishibe, di mana ia ingin menggunakan kekejaman selayaknya untuk kedamaian dunia, tetapi ia sendiri mengaku bahwa ia menikmati membunuh orang dan memiliki seseorang yang lebih lemah dari dirinya. Lalu, semua kebohongan yang ia buat adalah untuk mencapai kekejaman yang selayaknya itu, di mana kekejaman selayaknya ini berhubungan dengan mimpinya Makima, di mana ia katakan di chapter manga yang belum diadaptasi ke dalam anime, yaitu I want to use Chainsaw Man to create a better world, yang artinya ia ingin memakai Chainsaw Man untuk membuat dunia yang lebih baik. Baik di sini merujuk pada dunia yang lebih damai. Tetapi mengapa sih Makima memilih kata Chainsaw Man dibandingkan Denji? Itu karena sifat Makima tadi. Ketika Denji dan Makima bertemu di episode pertama, Makima sebenarnya tidak peduli dengan Denji. Tetapi karena penciumannya yang kuat, ia bisa mencium baunya Pochita, atau Chainsaw Man atau Chainsaw Devil. Jadi, sifat Makima tadi tidak hanya berlaku pada Denji, melainkan berlaku kepada semua karakter yang Makima miliki di seri Chainsaw Man ini. Karena kekuatan Makima hanya berlaku kepada orang yang dia anggap lebih lemah dari dirinya. Sehingga Makima selalu mencari relasi kepada orang yang dia anggap lebih lemah dari dirinya. Selain itu, karena Makima hidup di dalam delusi, maka tidak heran kalau banyak orang yang bekerja di bawahnya. Dan disitulah Makima terasa lebih mudah untuk mewujudkan kekejaman selayaknya yang ia definisikan. Jadi sebenarnya tujuan asli Makima adalah untuk membentuk relasi yang setara dengannya. Atau dengan kata lain, ia ingin hubungan yang tulus. Namun, ia hanya bisa membuat relasi dari ketakutan seseorang, sehingga hubungan tersebut tidak akan pernah tulus. Lalu, karena Makima membuat relasi tersebut dengan cara penyalahgunaan perbedaan status, justru itu adalah yang ia tidak akan pernah dapatkan. Ini berarti Makima ingin memakai Chainsaw Man adalah karena ia yang satu-satunya sepadan dengannya. Dan hanya Chainsaw Man yang bisa meluluhkan hati Makima. Setelah itu, Makima juga salah mengartikan kedamaian dunia, di mana kedamaian dunia dalam konteks Makima ini adalah menjatuhkan orang-orang di atasnya dan mengontrol semua yang di bawahnya. Jadi iya, inilah yang membuat gua muak dengan karakter ini, di mana Makima terlihat baik sekali di awal, memberi harapan kepada Denji, Power, dan Aki, di mana ia terlihat sebagai pemimpin yang bagus dan kerjanya yang sangat efisien. Tidak hanya itu, pengungkapan bahwa Makima adalah control devil membuat gua lebih muak. Karena rasanya selama ini gua udah dikontrol secara tidak langsung oleh Makima untuk percaya bahwa ia adalah karakter yang baik dan memang ingin mengubah dunia untuk lebih baik. Mungkin itu hanya kenaifan gua aja sih. Tetapi gue benar-benar merasa kalau otak gue tercuci untuk percaya bahwa selama ini Makima adalah karakter yang baik. Dan lebih ironinya lagi, banyak fans dari Makima, termasuk gue sendiri, yang terobsesi dengan Makima. Sampai woof di salah satu fanartnya Makima.
Tetapi di sisi lain, gue juga benar-benar mengapresiasi Fujimoto Sensei yang telah membuat karakter sebegitu menarik dan sampai banyak fans bisa dibawa kontrol karakternya sendiri yang menurut gue di luar nalar banget. Dan juga gue saranin kalian untuk selalu sadar kalau orang-orang seperti ini pasti ada. Karena media-media entertainment adalah cerminan dari kehidupan nyata kita. Tetapi jangan kalian langsung berasumsi kalau semua orang akan seperti ini sehingga kalian menutup diri kalian ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gue bahas kali ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya, gue mau bahas suatu topik melalui anime Blue Period. Karena gue rasa di video pertama gue belum terlalu menjelaskan serinya yang bagus itu. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Menurut YouTube, ini adalah video gue yang bakalan kalian suka. Silahkan cek bener apa enggak. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao! BTW, ini sosial media gue yang aktif selain YouTube. Follow kalau mau, kalau enggak ya udah. Oke, gitu aja.